Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, ini Pak Sony akan memberikan tutorial teknik cropping menggunakan Corel Draw X4. Silahkan dicermati, nanti diamati perbedaan dari video Pak Sony sebelumnya. Nah, ini khusus untuk yang menggunakan Corel Draw X4. Yang pertama, kita tetap sama menggunakan new dokumen atau lembar baru, bisa menggunakan new dokumen di sini ataukah menggunakan yang di atas. Nah, langkah pertama, sekarang foto yang pertama kita ambil seperti ini. Nah, kita letakkan di area bagian di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba memulai dari awal. Silahkan diperhatikan kakak. Untuk Corel Draw yang menggunakan X4 nanti agak berbeda kakak. Jadi yang akan dipilih adalah di ikon freehand di sebelah bawah zoom. Nanti Pak Sony akan menunjukkan ini, diklik di bawahnya ada pojok bawah kakak. Nanti silahkan pilih Bezier sama, lalu kita membuatnya seperti ketika kita membuat di video sebelumnya, sama persis. Nah, sampai pada tahap selanjutnya, ini bukan ke dalam tapi kita balik keluar kakak, seperti ini. Ini khusus untuk yang Corel X4. Nanti silahkan yang menggunakan X4 dengan metodenya, menggunakan caranya Pak Sony seperti ini. Nah, misalnya kita detailkan seperti ini, kita mengganti garisnya ini dengan warna lain dengan klik kanan di tombol warna, misalnya warna merah atau warna apa saja yang kira-kira memudahkan untuk melihat garisnya kakak. Nah, setelah itu kita dekatkan seperti ini. Jika kakak menginginkan ada kurva di sini, kakak bisa dengan menggunakan misalnya di sini tidak ada tanda panah kiri dan kanannya. Nanti kakak bisa melihat di sini, di klik kanan ya kak, di klik kanan. Nanti lihat di sini. Kalau dia sudah kurva, ini berarti warnanya abu-abu. Kalau belum berbentuk kurva, dia akan hitam begini tandanya kak. Jadi kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa menggeser atau menekuk sesuai dengan bentuk arah dari garisnya kakak, seperti ini. Jadi nanti kakak silahkan diperhatikan di setiap titik-titiknya ini untuk lebih jelasnya. Ini contohnya Pak Sony akan mencoba memperjelas begini. Nah, ini maksud Pak Sony di sini nih, di ujung atas dan bawahnya atau di kanan dan kirinya, tergantung dari area atau arah dari garisnya. Ini kakak bisa mengarahkannya sedikit demi sedikit seperti ini. Kalau mau lebih detail lagi, ini contohnya kakak. Jadi kalau misalnya ini Pak Sony akan dekatkan. Nah, di sini kalau misalnya ini masih belum ada lengkungan atau kurva, ini diklik kanan. Nah, ini yang kita klik. Nah, ini kalau sudah ada tanda seperti ini bisa kita tekuk. Sama yang bawah juga, ini kita tekuk dengan cara kurva. Ini kita klik. Nah, kita akan bisa menekuk ini. Nah, misalnya terjadi seperti ini kakak. Kalau kita tarik ke atas kok ini ikut-ikutan seperti ini. Nah, ini caranya, diklik kanan, lalu kita matikan ini cusp ya, kita matikan. Nanti baru kita akan bisa mengarahkan arah dari titiknya tidak berlawanan. Ini silahkan kakak kalau mau lebih detail lagi. Ini sebagai contoh saja. Nanti kakak bisa menggunakan titik-titiknya lebih detail. Misalnya Pak Sony mau membuat lebih detail lagi, bisa seperti ini. Kita double klik, kita akan keluar gini. Nah, kita mau menekuk ini sama. Kalau misalnya kita langsung tekuk begini, dia akan ikut-ikutan
sesuai dengan arah garis yang berlawanan. Ini bisa kita satu persatu kalau kita mau lebih mendetail seperti ini. Tapi kalau misalnya cukup garis lurus saja sudah cukup, tidak apa-apa. Nah, silahkan nanti kakak yang digunakan kira-kira apakah sedetail yang Pak Sony buat ataukah cukup dengan titik-titik yang sesuai dari arahnya garis saja. Oke, kita lihat dari jauh seperti ini. Nah, untuk memastikan ini sudah nyambung atau belum, silahkan. Ini yang selalu lupa. Kalau sudah seperti ini berarti ini sudah tertutup dengan tepat. Tapi kalau ini belum seperti ini berarti garis yang kita buat itu kemarin yang dicontohkan sama Pak Sony ini juga sama. Kalau diklik begini dikasih warna belum bisa, berarti yang kita buat itu masih terputus. Nah, kalau bezel tidak boleh terputus kakak, harus full. Nah, ini perbedaan di X4. Sekarang Pak Sony akan klik gambarnya, Pak Sony akan pilih efek. Nah, ini yang berbeda. Power clip, place inside frame, kita klik ke dalam objeknya ini. Nah, sekarang baru kita rapikan satu persatu dengan cara klik, kita rapikan begini. Ini memudahkan kalau kita akan membuat gambarnya lebih terlihat. Nah, seperti ini kakak. Jadi silahkan nanti yang menggunakan X4 bisa menggunakan cara Pak Sony ini. Baru kita memasukkan gambar yang kedua, sama Pak Sony akan ulangi lagi. Begini ya. Terus kita satu persatu seperti ini kakak. Kita pilih bezirnya tadi ya kak ya. Nah, ini perbedaannya keluar, bukan ke dalam. Ini perbedaannya dengan X4. Lalu kita kembali di sini, selalu kembalikan ke pick tool kak. Selalu kembali ke sini. Kita klik gambarnya. Pertama, diingat-ingat Pak Sony ulangi lagi, klik gambarnya. Kalau udah jadi bezirnya kita tes dulu bisa diwarnai atau tidak. Kalau memang sudah bisa diwarnai berarti sudah berhasil. Tetapi kalau belum berarti harus diulangi. Tidak boleh disambung-sambung, tidak boleh. Nah, kalau sudah seperti ini pasang lagi, klik gambarnya, pilih menu efek, lalu power clip, place inside frame seperti ini. Kalau dilihat dari dekat seperti ini kakak. Nah, sekarang sudah ada dua objek, yang pertama kubah, yang kedua gurun. Nah, sekarang untuk meletakkan di belakang kubah, pilih arrange, pilih order, behind, kita klik di sini. Nah, Pak Sony ulangi lagi. Jika di depannya, kita klik dulu gurunnya, kita pilih arrange, kita pilih order, kita pilih behind, kita klik di belakangnya. Oke, paham? Nah, sekarang yang berikutnya, menghilangkan garis hasil dari power clip, karena perbedaan di power clip ini memasukkan gambar di dalam kotak atau bentuk yang kita buat kak. Makanya dia ada ini di sini. Kakak lihat di sini ada lain warna yang kita buat, warnanya merah. Kalau yang bawah ini warnanya hitam. Nah, dengan menghilangkannya kita bisa membuatnya lebih rapi. Oke, kita akan membuat rapi yang belakang dulu. Kita rapikan kotaknya seperti ini. Oke, cukup. Lalu kita tarik ke atas sedikit. Kita sejajarkan dengan kubahnya. Sudah cukup seperti ini. Nah, untuk menghilangkannya, klik objek yang kita buat tadi, lalu klik kanan di area warna paling atas. Ya, ini sama, klik kanan di kolom warna paling atas yang ada tanda silang. Klik kanan ya kakak ya, jangan salah. Lalu yang terakhir sama, gambar paling belakang. Kita lihat seperti ini, kita sesuaikan besarnya. Kalau kita misalnya mau membutuhkan secukupnya, kita bisa memotongnya
dengan cara ini kakak, menggunakan shape tool nomor 2 dari atas. Kita seleksi, kita klik dulu ya kak, kita seleksi, kita geser begini, kita sesuaikan dari apa namanya, dari kebutuhan kita. Lalu apa tadi, arrange, order, behind. Nah sekarang kalau warna paling belakang kita arahkan di kurun. Nah seperti ini. Lalu kalau misalnya kita mau meletakkan lebih ke atas, kita tarik ke atas. Sampai di sini. Silahkan dicoba. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.